Halo guys, balik lagi di podcast Triple J Joe Juda Journal. Kali ini ya, kita memasuki perpanjangan PPKM yang udah entah keberapa, kayaknya udah lebih dari sebulan ya. Dan kali ini kondisinya sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya karena angka COVID semakin tinggi, dekat dengan kita maksudnya. Dan berita mengenai kematian demi kematian udah masuk di ring 1 kita bahkan. Varian juga udah upgrade virusnya dari tahun lalu. Di satu sisi, pekerjaan kita pun, kita masih bersyukur tentunya ya buat teman-teman yang masih diberikan pekerjaan, yang masih memiliki pekerjaan di kantor. Bersyukur untuk itu, namun pekerjaan pun semakin tinggi load-nya. Dan akhirnya sering kita dengar bahwa gue burn out nih, pekerjaan gue bener-bener bikin gue stres. Akhirnya isu mengenai kesehatan mental tuh naik kembali, booming lagi untuk dibicarakan, untuk diangkat. Nah, gue kali ini, di podcast kali ini gue gak akan ngomongin soal mental issue. Gue rasa gue akan taruh itu di another series. Tapi kali ini gue tertarik untuk ngomongin soal work-life balance. Ketika kita ngomongin soal work-life balance, baru-baru ini juga ada satu term baru. Sebenarnya sudah dari tahun lalu ya, boomingnya, yaitu work-life integration. Jadi bahkan ada yang mengangkat bahwa work-life balance versus work-life integration. Lalu, apakah sebenarnya work-life balance ini masih relevan atau enggak? Atau memang work-life integration adalah the future? Nah, sebelum kita ngomongin mana yang lebih baik dari dua hal ini, kita mungkin perlu tahu dulu apa sih sebenarnya work-life integration ini, gitu loh. Kayaknya di luar sana banyak banget. Jadi gue sempat cari apa sih sebenarnya work-life integration. Dari artikel yang gue baca, dari dari coach-coach yang gue dengar, gue sedikit sebenarnya informasi yang bisa didapatkan. Dalam artian begini, yang diambil itu adalah contoh-contoh. Dan secara fundamental sebenarnya apa sih work-life integration ini? Sampai akhirnya gue lihat salah satu yang cukup populer, yang direkomend oleh Google untuk sebagai referensi untuk work-life integration ini, yaitu dari Berkeley Business School-nya. Jadi ternyata ini ada dalam program study human research-nya mereka, HR mereka. Jadi intinya adalah program ini membantu para karyawan mengintegrasikan antara pekerjaan dengan hidup maupun sebaliknya agar harmoni dan sinergi. Itu gagasan sederhananya. Gagasan ini berangkat dari pengalaman sehari-hari kita sebenarnya. Di mana nih ya, seringkali kita itu masih bekerja atau mengerjakan beberapa hal ketika berada di luar jam kerja. Jadi misalnya kita sampai rumah, habis kita mandi, bersih-bersih, makan sama anak, bermain sama anak, lalu ketika istirahat, kita buka laptop, kembali bekerja. Atau menyisihkan sedikit waktu untuk meeting di tengah-tengah liburan. Ini kalau di work-life integration artinya mengintegrasikan pekerjaan ke dalam kehidupan kita. Nah, gagasan ini memicu untuk sebaliknya. Berarti bisa dong seharusnya kehidupan kita diintegrasikan ke dalam pekerjaan kita. Makanya keluar tuh contoh-contoh seperti di tengah bekerja kita bisa sempatkan untuk belanja, atau di tengah-tengah waktu kerja kita, jam istirahat, kita sempatkan untuk nge-gym, ambil raport anak, dan sebagainya. Gagasannya adalah nggak cuma bekerja saja yang bisa terintegrate dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu juga sebaliknya, kehidupan sehari-hari seharusnya bisa terintegrate ke dalam pekerjaan kita. Karena yang menjalankan itu satu orang, yaitu kita sendiri.
Kita di sini sebagai yang mengintegrasi, integratornya, yang mengkonekin semuanya itu. Kurang lebih itu gagasan awalnya. Nah, secara konsep sebenarnya ini menarik. Dan harusnya fair dong, masa pekerjaan doang yang bisa masuk dalam kehidupan, masa kehidupan kita nggak bisa terintegrasikan ke dalam pekerjaan. Namun, kalau menurut gue ini sesuatu yang utopia, sesuatu yang idealis lah untuk bisa sampai di sana. Dan nggak semua orang punya kemewahan hal tersebut. Jadi yang pertama ya, alasannya kenapa, bahkan gue bilang ini rada-rada kayak buzzword aja. Dan hanya golongan tertentu, orang-orang tertentu saja yang bisa lakukan. Atau profesi tertentu saja yang bisa lakukan. Yang pertama ya, ini jebakannya. Selama kita masih berpikir antara pekerjaan dan kehidupan itu dua dimensi yang berbeda, bahkan kutub yang berlawanan, maka mau work-life integration, work-life sinergi, bahkan work-life balance sekalipun akan selalu gagal di kita. Karena kita memisahkan itu menjadi dua hal yang berbeda dan saling bertentangan. Padahal bekerja itu adalah hidup kita, keluarga adalah hidup kita, karena kita menaruh ide kita, pikiran kita, energi kita, waktu kita di sana. Dan hidup kita kan ditentukan dari di mana waktu-waktu kita berikan, betul atau tidak? Kalau waktu kita banyak buang di tempat-tempat yang tidak produktif, that's our life, betul nggak? Jadi hidup kita ini semua aspek dalam kehidupan kita. Ini bukan antara work dan life, dua hal yang berbeda. Antara kalau lu nggak bekerja berarti antara study life balance, kan nggak begitu juga. Family life balance, kan nggak begitu juga. Itu seluruh kehidupan kita, aspek-aspeknya ada di sana. Jadi selama lu masih pisahkan tersebut ya, nggak menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Itu kalau menurut gua ya. Alih-alih kita sebutnya work-life balance, sebenarnya yang paling tepat adalah life balance. Daripada work-life integration, mungkin yang paling tepat adalah life integration. Bagaimana hidup bisa saling terintegrasi. Nah, kedua, alasan gua ya, karena work-life integration ini hanya cocok bagi orang-orang yang tadi memiliki kemewahan waktu yang fleksibel. Kalau lu nih, gue ngambil contoh, kalau lu bekerja sebagai driver busway, gue penumpang di situ, gue nggak expect driver busway akan, Pak, Ibu mohon tunggu sebentar ya, saya mau ngambil raport anak saya dulu. Lu nggak akan expect hal tersebut. Oke. Kalau ada kebakaran, pemadam kebakaran lagi bekerja, lalu di tengah-tengah, Pak, gue nggak jadi, gue stop dulu ya di sini ya. Istri gue masuk rumah sakit melahirkan, lalu nggak expect hal tersebut terjadi, benar atau tidak? Walaupun itu penting. Kalau lu ngomong ya antara keluarga sama pekerjaan, lu bilang prioritas keluarga, tapi di tengah-tengah hal tersebut ya, sebagai atasan, sebagai yang punya rumah sedang kebakaran, lu nggak expect fireman lu akan cabut tinggalin tengah-tengah pekerjaan itu untuk pergi ke tempat istrinya bersalin. Lu nggak akan expect hal tersebut. Dan yang ketiga sebenarnya alasannya ya, hanya karena lu nggak tahu, ini analogi gue ya, hanya karena lu nggak tahu cara main gitar, bukan berarti piano lebih baik daripada gitar. Sama seperti ini. Hanya karena lu nggak tahu life balance itu apa dan bagaimana sih, konsep dasarnya itu apa, bukan berarti work-life integration itu lebih baik. Dan dari yang gue dengar ya, yang sharing mengenai work-life integration, para coach, para motivator, bahkan business owner, mereka yang punya kebijakan untuk menentukan waktu kerja. Mereka yang punya kemewahan fleksibel waktu. Kalau kayak gue dan tim gue, sales, klien kita yang memilih kapan harus meeting. Beneran, kita nyesuaiin jadwal dengan mereka. Gue rasa ya, kita udah set schedule jam tertentu, misalnya hari ini jam 4. Dan klien kita bilang, Pak, bisa nggak kita geser di jam 7? Kita punya fleksibilitas untuk ngatur waktu jadi jam 7. Ngikutin prospek kita atau calon klien kita.
Jadi fleksibel itu ada, tapi bukan kemewahannya bukan kita yang menentukan, tapi orang lain yang menentukan. Nah, yang tadi bilang soal work-life balance, lu bisa pindahin waktu meeting lu di malam hari, itu orang-orang ya yang mempersulit orang lain dalam mengatur waktu. Yang tadi harusnya jam 7 mereka sama keluarga, gara-gara bos mereka minta meeting di jam 7. Hanya karena agar bosnya mereka punya work-life integration, mereka yang harus berkorban. Itu yang sering terjadi dan itu yang malesin. Makanya work-life integration itu buzzword aja, menurut gue ya. Nah, balik lagi nih, jadi apa sih sebenarnya life balance itu? Gimana supaya kita di tengah-tengah pekerjaan load yang semakin tinggi ini, isu mental, kesehatan mental, kita bisa dapatin balance dalam kehidupan yang lebih baik, bekerja dengan lebih produktif, punya waktu yang lebih baik dengan keluarga, bahkan punya me time, agar kita punya mindset yang sehat, yang harmoni. Nah, balik tadi yang di research-nya Berkeley, waktu ngomongin work-life balance, diasosiasikan seperti timbangan. Nah, dan seringkali ini yang menjadi gambaran dalam pikiran kita ketika kita berbicara mengenai balance. Balance itu artinya kiri dan kanan itu harus sama, kayak jungkat-jungkit. Ini salah banget sebenarnya. Kenapa? Karena kalau balik lagi ya, kalau ini pekerjaan kita, ini hidup kita, keluarga kita, atau aspek-aspek lain yang kita berusaha untuk juggling supaya ini semua sama ya, seimbang. Bayangkan begini, dalam bekerja, di awal kita bekerja, tentu pekerjaannya nggak akan tinggi. Namun semakin kita bekerja, makin lama kita dituntut lebih. Kenapa? Karena kita makin pintar. Beban di sini akan semakin berat. Tentu ini akan jadi miring sebelah. Kalau kita mau ini seimbang, pilihannya cuma dua. Beban di sini dikurangi, di sini nggak mungkin. Masa kita mau bekerja dengan level segitu-gitu aja, beban yang begitu-begitu aja, kan kita nggak akan berkembang. Jadi akhirnya beban dalam keluarga kita tambahkan. Konyol sih, seolah-olah cari masalah supaya seimbang. Terus ini akan terus terjadi seperti itu. Di sini berat, ini kita tambahkan beban lagi. Ini makin berat, ini kita tambahkan beban lagi. Supaya apa? Supaya seimbang. Ujung-ujungnya apa? Asnya patah di sini karena nggak kuat. Nah, itu yang kita kenal sebagai burnout, karena kita nggak berusaha untuk juggling. Nah, life balance itu sebenarnya seperti timbangan geser. Kalau teman-teman pernah tahu ya, ditaruh lalu digeser sampai di nominal tertentu, oh itu beratnya. Biasanya seperti itu. Itu namanya timbangan geser. Nah, dalam hidup, titik tumpu yang di tengah itu adalah kita. Kita itu makhluk yang dinamis. Kita yang akan bergerak. Ketika di sini pekerjaan kita menuntut lebih, ya, dia kan akan lebih berat begini. Kita yang bergeser. Kemana? Menjauhi? Enggak, makin jatuh dong. Kita mendekati ke beban yang berat. Supaya dia seimbang lagi. Fokus kita ketika ada masalah lebih besar di sana, harusnya kita fokus ke sana supaya apa? Masalahnya selesai. Ketika kita menghadapi pekerjaan, entry level makin mudah, kita dipromosikan, jabatan kita naik, bebannya tambah berat, kita dituntut untuk jadi bekerja lebih cerdas, bekerja lebih cepat. Fokus ke sana dulu. Ketika kita sudah juggling dengan lebih mudah, kita baru ke tengah lagi, fokus lagi ke elemen-elemen atau aspek-aspek kehidupan yang memang memerlukan fokus lebih pada saat itu. Nah, sebenarnya balance kurang lebih seperti itu. Jadi timbangannya jangan gunakan timbangan jungkat-jungkit. Itu bukan work-life balance namanya. Itu namanya work-life equal. Dan itu konyol kalau semua ingin disamain. Jadi kalau ada yang bilang, wah hidup itu harus equal soal sabat misalnya, ada waktu rest. Lah, Alkitab aja 6 hari bekerja, 1 hari istirahat. Itu nggak equal, 6 sama 1 bagaimana bisa dibilang balance? Kalau equal itu seharusnya 6 hari bekerja, 6 hari istirahat. Tapi kenyataannya tidak demikian. Jadi work-life balance itu bukan soal equal, tapi soal balance. Yang kedua, balance itu seperti apa sih? Karena kita nggak ngomong soal equal. Kebetulan gue hobi masak. Gue senang banget masak. Masak itu salah satu refreshing gue. Karena gue dulu pernah baca, gue lupa satu buku apa ya tentang
kreatif, bekerja secara kreatif. Jadi saat ini kan memang kita bekerja secara digital, kita udah nggak pakai pensil, bolpen lagi, stabilo, kita pakai ketik, laptop, lihat secara digital. Ini membuat motorik kita tuh tumpul. Padahal sebenarnya kreativitas itu muncul dengan motorik yang tadi, bagaimana kita bersentuhan dengan benda yang berbeda-beda, dan itu yang merangsang stimulus dalam kreativitas. Makanya gue berusaha untuk menyeimbangkan di bekerja di depan laptop, di depan layar, gue masih menggunakan pensil, buku untuk nulis, dan refreshing gue adalah dengan memasak, menyentuh bahan makanan, megang bumbu, mengolah, meracik. Gue suka banget itu. Masalah rasa itu nomor sekian, tapi setidaknya gue happy. Itu aja yang paling penting untuk tahap pertama. Nah, karena gue suka masak, dan salah satu channel favorit gua yang gua nonton itu adalah Will Goes Kitchen. Will Goes Kitchen itu bikin orang-orang malas tuh jadi pengen nyoba masak, dan dia bikin resep yang sederhana tapi enak. Jadi gua bisa rekomen lu untuk follow buat yang hobi masak ya. Yang nggak hobi juga boleh, lalu coba belajar masak, gampang-gampang banget dan hasilnya enak. Nah, balik lagi, ada satu state dia soal balance, dan gue pikir, wow, itu sangat mencerahkan banget ya. Jadi, dia bilang begini, makanan yang enak tuh harus balance. Nah, makanan yang balance itu yang seperti apa sih? Yang ketika lu makan ya, lu cicipin, ekspresi pertama lu, atau respon pertama lu adalah enak. Baru setelah lu cicipin kedua, lu elaborate. Enaknya itu apa? Oh ya, ada asinnya nih, ada gurihnya. Pedas sih, tapi nggak menonjol. Balance tuh seperti itu. Pertama kali lu makan, yang lu dapat adalah enak. Enaknya kayak gimana? Oh, bentar, gue cicipin lagi. Baru dia mengelaborate. Kalau lu ngambil makanan, terus lu nyoba, asin banget nih, pedes banget nih. Itu sebenarnya nggak balance. Karena salah satu dominan. Walaupun makanan tuh soal selera ya. Tapi enak itu biasanya relatif sama. Nah, ini yang menarik nih, bahwa balance itu nggak salah satu dominan. Padahal ketika kita masak, meracik makanan tersebut ya, bumbunya nggak sama. Lu kebayang nggak? Bahkan ya yang lu nggak hobi masak pun ya, kalau lu masak sebuah masakan, terus lu atur garamnya 1 sendok teh, gula 1 sendok teh, micin 1 sendok teh, lada 1 sendok teh, semua 1 sendok teh. Kalau yang lu pikir equal itu adalah balance, itu tadi kan balance ya. Lu racik semua, jadi enak nggak? Nggak enak, rasanya itu berantakan. Nah, jenis makanan pun berbeda. Contoh, lu bikin kangkung tauco. Sama satu lagi misalnya cah brokoli ya. Lu pikir cah brokoli, garamnya 1 sendok teh. Maka kangkung tauco akan 1 sendok teh, itu rasanya jadi asin-asin banget. Ada beberapa masakan yang lu nggak perlu nambahin garam lagi, karena udah asin. Sedangkan masakan yang lain, lu perlu double garamnya. Kenapa? Ya karena belum asin. Bahkan begini, dengan bahan makanan yang sama, jenis masakan yang sama, misalnya sama-sama rendang lu bikin, lu bisa punya komposisi resep yang berbeda, komposisi bumbu yang berbeda, dan hasilnya tetap sama-sama enak. That's a balance. Nah, ini yang menurut gue jadi bisa menjadi pencerahan buat kita semua, bahwa kalau lu ngomongin soal life balance ya, banyak banget faktornya. Apa yang balance buat gue, nggak akan bisa lu aplikasikan dalam kehidupan lu. Kenapa? Kita punya bahan baku yang berbeda. Kita masing-masing ada di dunia ini untuk tujuan makanan atau masakan yang berbeda. Lu mungkin ada di dunia ini visi misi lu atau tujuan hidup lu untuk menjadi rendang. Contoh, gua untuk jadi opor. Lu nggak bisa pakai resep gua untuk dipakai dulu. Bahkan walaupun kita sama-sama rendang nih ya, tujuan hidup kita, lu bumbu yang gua pakai nggak bisa 100% diterapkan ke lu. Kenapa? Bagian dagingnya mungkin berbeda, prosesnya mungkin berbeda, timeline kehidupannya pun berbeda. Jadi lu nggak akan bisa bilang mana yang lebih baik aplikasinya dalam kehidupan.
ketika lo belum punya keluarga, lo bisa fokus lebih banyak waktu untuk pekerjaan lo, karir, dan segala macamnya. Yang lo anggap penting buat study dan segala macam. Begitu lo punya keluarga, fokus lo akan bergeser. Keluarga lebih penting. Mungkin ya. Gue nggak tahu ya. Kan beda-beda ya, seperti tadi gue bilang. Belum lagi ketika anak lo udah bertumbuh makin besar, fokus lo akan berbeda lagi. Anak pertama, anak kedua, karakter anak, latar belakang keluarga, pasangan lo seperti apa, itu menentukan banget bagaimana lo bisa juggling dengan itu semua. Antara pekerjaan lo, gimana sih, apakah nggak boleh nih bekerja di tengah-tengah waktu keluarga? Bisa aja, gue nggak bilang nggak bisa. Tapi bagaimana lo handle hal tersebut, bagaimana lo juggling? Itu kan dipengaruhi juga dengan latar belakang pasangan lo misalnya, latar belakang diri lo sendiri, anak-anak lo bagaimana melihatnya, bagaimana anak-anak lo yakinkan, atau keluarga lo yakinkan cara mereka melihat bekerja itu seperti apa. Apakah itu menyenangkan, apakah itu cuma proses untuk menghasilkan uang, apakah mereka melihat ayah mereka atau ibu mereka menderita untuk mendapatkan hal tersebut sih. That's banyak banget komponen di sana soal life balance tadi. Namun dari itu semua yang paling penting ya, life balance itu adalah lu enjoy atau tidak. Dari semua proses itu, keribetan itu semua. Dan waktu lu makan, lu puas nggak? Dan lebih serunya lagi ya, kalau hidup lu itu nggak cuma enak buat lu, tapi bisa dirasakan enak juga buat keluarga lu, buat orang-orang di sekeliling lu. Masakan yang lu masak, itu nggak cuma enak buat lu, tapi buat orang lain yang makan, yang nyobain. Itu kan bakal indah banget. Sebenarnya ya, sebelum kita ngomongin soal life balance, kita perlu tahu dulu, tujuan hidup lu itu sebenarnya apa sih? Lu ini ada di dunia ini untuk jadi rendang, opor ayam, lu mau diolah seperti apa? Karena itu yang menentukan bagaimana lu juggling dengan semua aspek kehidupan. Nah, setelah dengerin panjang lebar ini, menurut lu gimana? Mana yang lebih baik? Work-life balance atau work-life integration? Jawab di komen ya. Dan kita sharing di sana. Thank you guys.